Beberapa waktu yang lalu ada netizen yang nanya kepada saya di Instagram pribadi saya @gdebp, dan dia nanya, "Pak Gede, ada nggak investasi yang tanpa resiko?" Jawaban pendeknya saya bilang aja nggak ada. Nggak ada investasi tanpa resiko. Bahkan tidur aja ada resikonya. Bisa bisa kram pada saat tidur, bisa aduh amit-amit bisa kena serangan jantung pada saat tidur. Bayangin, tidur aja bisa ada resikonya, apalagi investasi. Jalan kaki aja bisa kepleset jatuh. Jadi jangan harap ada investasi yang tanpa resiko. Saya bilang seperti itu. Tapi kemudian orang ini nanya lagi kepada saya, "Pak Gede, saya pengen investasi yang resikonya seminim mungkin, yang seaman mungkin untuk saya, ada atau enggak?" Oke, dari sana saya mengerti psikologinya. Sebenarnya orang ini adalah orang yang sangat takut dengan resiko. Tapi di saat yang sama ingin belajar berinvestasi. Mindsetnya yang masih salah sebetulnya. Karena kalau kita bicara investasi nggak ada yang tanpa resiko, dan kalaupun ada tempat pasif income yang tanpa resiko, yang pertama adalah mungkin ya tabungan bank, tapi ya pasti sebenarnya uang Anda habis kemakan sama inflasi. Karena bunganya kecil, masih kena pajak bunga 20-25%, saya lupa, dan masih dimakan inflasi, habis deh uangnya, pasti habis sebetulnya. Lalu kemudian saya tanya kepada orang ini, saya tanya, "Kamu punya asuransi nggak?" Dia bilang dia nggak punya asuransi. Kenapa? Nah, oke, jadi disclaimer dulu ya. Saya tidak endorse asuransi, saya bukan agen asuransi, tapi saya akan jelaskan satu hal ini. Kalau Anda ya, misalnya kamu termasuk orang yang tidak suka dengan resiko, dan kamu ingin hidupmu aman-aman saja, dan di saat yang sama kamu nggak punya asuransi, itu seperti ya you have no idea what you're doing. Kamu nggak ngerti aja apa yang kamu lakukan dalam dunia ini. Kenapa? Karena sebetulnya, jadi gini, orang yang saya tanya punya nggak asuransi, dia bilang dia nggak punya. Dan inilah yang makanya yang saya bilang kontradiktif banget. Di satu sisi ingin semuanya aman, di sisi lain tidak punya asuransi yang akan mengamankan dia kalau terjadi sesuatu. Ini saya pernah ngobrol sama teman saya tanya, "Kamu punya asuransi nggak?" Dia bilang dia nggak punya. Saya tanya, "Kenapa nggak punya asuransi?" Dia bilang dia nggak suka beli asuransi karena klaimnya susah lah, karena agentnya ninggalin, segala macam A sampai Z. Terus saya tanya lagi, "Kamu tahu nggak kalau terjadi apa-apa sama kamu, yang kena resikonya siapa?" Misalnya sekarang nih, amit-amit, saya bilang sama teman saya, "Amit-amit, percaya sama Tuhan nggak?" Dia bilang percaya. "Percaya nggak Tuhan bisa ngambil nyawamu kapan aja?" "Oh, berarti lu doain gue mati ya?" Saya nggak doain teman saya mati. Tapi kalau dia percaya sama Tuhan, mestinya dia tahu Tuhan bisa matiin dia kapan aja, bukan saya loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya itu terjadi dan dia punya asuransi jiwa, bayangin bagaimana at least paling enggak keluarganya aman secara finansial. Resiko finansial ditanggung oleh asuransi, sehingga secara finansial dia nggak ada resiko. Keluarganya nggak ada resiko. Kalau misalnya habis ketemu sama saya, ini saya ngomong sama teman saya, habis ngobrol sama saya, dia pulang terjadi apa-apa di jalan, dia nggak bisa kerja lagi. Resiko finansial, kalau bisa kita punya asuransi, resiko finansial ini asuransi yang tanggung. Dia akan dikasih santunan, akan dikasih pengganti income selama sekian tahun karena tidak bisa bekerja. Itulah gunanya asuransi. Jadi jangan ngomong sama saya soal ingin investasi yang aman, tapi di saat yang sama ya kamu tidak mengamankan dirimu secara finansial. Artinya ini ada kontradiksi. Jadi sebenarnya bukan ingin yang aman, tapi tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan finansial yang cukup sehingga tidak berani berinvestasi. Itu sebetulnya message-nya. Jadi kalau misalnya kamu merasa ingin investasinya aman, dan kamu udah punya asuransi, nah berarti saya ngerti, oke, kamu tidak ingin ambil resiko. Ingin resikonya minim. Dibuktikan dengan apa? Dengan mengambil asuransi. Karena asuransi itu menghilangkan faktor resiko. Resiko finansial itu dihilangkan di sana. Makanya kalau misalnya poinnya adalah kamu belum memiliki pengetahuan finansial yang cukup, jangan investasi apapun. Karena kalau kamu tidak punya pengetahuan finansial yang baik, semua investasi itu jelek jadinya. Semua investasi itu akan jadi sangat buruk sekali kalau kamu nggak punya kecerdasan finansial yang baik. Sekarang gini contohnya, kalau orang-orang yang pengetahuan finansialnya udah sangat tinggi, mereka nggak akan tanya investasi di mana. Mereka akan tanya, karena gini, kalau orang-orang yang finansialnya udah tinggi, kemampuan finansialnya udah tinggi, mereka invest pakai utang kok. Invest pakai utang. Selama hitung-hitungannya masuk, mereka utang, mereka investasikan, hasil dari investasinya dipakai buat bayar utang.
Contoh paling gampang, misalnya sebuah investasi memberikan return gitu ya per bulan misalnya 20 juta. Contoh aja. 20 juta. Lalu kemudian mereka ngitung, oke, kalau saya minjem uang di bank sebesar sekian sehingga bisa membeli investasinya, bisa nggak saya bayar cicilan bunga plus pokoknya maksimal 15 juta? Kalau misalnya bisa, artinya apa? 15 jutanya nanti dipakai untuk bayar utang, dari investasinya 15 juta buat bayar utang, 5 jutanya masuk kantong. Sehingga mereka dapat 5 juta out of nothing gitu loh. Doing nothing dapat 5 juta setiap bulan passive income. Enak apa enak banget. Itu yang dilakukan oleh orang kaya. Syaratnya apa? Harus punya kecerdasan finansial. Harus mengerti bagaimana caranya mengelola hutang sehingga mereka bisa punya tidur pun dapat duit tanpa ngapa-ngapain dan nggak pakai uangnya sendiri. Nah, itulah bedanya. Itulah bedanya kalau kita punya kecerdasan finansial yang tinggi dibandingkan kalau kemudian kita nggak ngerti apa yang kita lakukan, inginnya investasi yang aman, inginnya yang tanpa resiko, tapi kamu tidak bisa mengamankan dirimu dari resiko. Tolak ukurnya gampang, tanya aja punya asuransi atau enggak. Kalau dia nggak punya asuransi, ya berarti dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Di saat yang sama, dia pengen yang tanpa resiko, di sisi lain, dia membuat dirinya beresiko tinggi. Membuat keluarganya beresiko secara finansial. Jadi, itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Share video ini kepada teman-teman kamu, karena saya yakin banyak banget orang-orang yang perlu lebih banyak belajar tentang finansial di Indonesia ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini, karena saya akan terus sharing tentang materi-materi yang akan bikin kamu lebih pintar dan bikin kamu naik level terus-menerus. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.